KTT ASEAN GCC yang baru aja digelar ini menjadi sebuah forum penting untuk membahas berbagai isu strategis. Pertemuan tingkat tinggi ini bukan hanya sekadar ajang kumpul-kumpul, tetapi sebuah platform untuk membangun jembatan kerjasama antara dua kawasan yang memiliki potensi besar. KTT ini ngumpulin negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Kehadiran para pemimpin dari berbagai negara ini menunjukkan komitmen mereka untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara di kawasan Teluk. Selain itu, hadir juga negara-negara Teluk yang tergabung dalam GCC. Pertemuan ini menjadi kesempatan emas untuk saling bertukar pandangan dan mencari solusi atas berbagai tantangan global yang dihadapi bersama. Tujuannya buat ngobrolin kepentingan bareng dan masalah-masalah penting di dunia. Mulai dari isu ekonomi, energi, hingga keamanan regional, semua dibahas secara mendalam dalam forum ini. Diskusi yang konstruktif diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Salah satu topik paling penting yang menjadi sorotan dalam KTT ini, itu soal nasib Palestina, sebuah isu kemanusiaan yang terus menjadi perhatian dunia. Konflik yang berkepanjangan di wilayah tersebut telah menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi rakyat Palestina. Isu ini butuh komitmen baru dari semua yang datang. Komitmen yang bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi tindakan nyata untuk membantu mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina. Indonesia, yang diwakili Presiden Prabowo Subianto, hadir dengan semangat yang sama. Indonesia punya sikap yang jelas dan penuh kepedulian terhadap isu Palestina. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk terus menyuarakan dukungan bagi perjuangan rakyat Palestina. Pernyataan Pak Prabowo dalam KTT tersebut negasin dukungan Indonesia yang gak goyah buat rakyat Palestina. Dukungan ini bukan hanya bersifat politis, tetapi juga kemanusiaan, dengan memberikan bantuan kepada rakyat Palestina yang membutuhkan. Ini bukan cuma ngulang omongan yang dulu-dulu aja, tapi ada tindakan nyata yang menyertainya. Tapi ini langkah maju yang konkret buat perdamaian dan bantuan kemanusiaan. Indonesia berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam upaya menciptakan perdamaian yang abadi di Palestina. KTT ini jadi panggung buat Indonesia, buat nunjukin komitmennya lebih kuat lagi dalam mendukung Palestina, sambil ngajak semua buat bertindak bareng demi tujuan yang mulia ini. Indonesia percaya bahwa dengan kerjasama dan solidaritas, perdamaian di Palestina dapat diwujudkan. Cara Indonesia itu, gabungin ketegasan diplomasi sama rasa peduli yang dalam, sebuah kombinasi yang sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan konflik. Buat mereka yang kena dampak konflik, terutama rakyat sipil yang tidak bersalah. Ini nyambung banget sama negara-negara lain yang juga memiliki kepedulian yang sama terhadap isu Palestina. Jadi pada ngerasa punya tujuan yang sama, yaitu menciptakan perdamaian dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Fokus ke Palestina, nunjukin gimana krisis di satu wilayah bisa berdampak luas dan memicu ketidakstabilan di kawasan lain. Bisa ngaruh ke kestabilan dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik Palestina menjadi kunci untuk menciptakan perdamaian dan keamanan global. Keterlibatan Indonesia nunjukin, kalau netral itu bukan berarti diam aja, tapi mengambil peran aktif dalam mencari solusi. Tapi bisa juga berarti punya pendirian kuat buat keadilan dan kemanusiaan. Indonesia membuktikan bahwa negara netral pun dapat memberikan kontribusi positif bagi perdamaian dunia. Pernyataan-pernyataan ini jadi pesan harapan buat orang Palestina, bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Dan ajakan buat dunia untuk bertindak nyata demi mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Palestina. Ini adalah momentum penting untuk menunjukkan solidaritas dan komitmen kita terhadap kemanusiaan. Biar ngerti penting-pentingnya KTT ini, yuk kita kenalan dulu sama pemain utamanya. ASEAN itu kumpulan 10 negara Asia Tenggara yang fokusnya kerjasama dan jaga kestabilan di kawasan. GCC itu gabungan 6 negara Timur Tengah, Arab Saudi, Kuwait, UAE, Qatar, Bahrain, dan Oman, yang punya ikatan politik dan budaya yang sama. KTT ASEAN GCC ini obrolan penting antara dua kelompok besar ini. Ngebahas soal dagang, keamanan, sama masalah kemanusiaan. Banyak negara anggotanya punya hubungan sejarah dan agama yang kuat sama Palestina, jadi rasa peduli dan dukungannya juga kuat. Kalau dua kelompok ini ngomong bareng, suara mereka didengerin sama dunia.
Pernyataan bareng mereka soal Palestina bisa ngaruh ke kebijakan dan pendapat internasional. Konflik Palestina ini sebuah isu yang sangat kompleks dan memilukan. Krisis yang udah lama banget, bahkan bisa dibilang sudah berlangsung puluhan tahun lamanya. Ini bukan sekadar konflik biasa. Isinya kesusahan yang mendalam bagi jutaan orang. Orang-orang terusir dari rumah dan tanah kelahiran mereka, kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Lebih dari itu, hak-hak dasar mereka seringkali diabaikan dan gak dikasih. Buat negara-negara ASEAN dan GCC, masalah ini nyentuh banget. Bukan cuma sebagai isu politik, tapi juga sebagai masalah kemanusiaan yang mendalam. Karena ada rasa persaudaraan seagama yang kuat dan komitmen bareng buat menegakkan keadilan bagi semua orang. Krisis kemanusiaannya yang terus berlanjut bikin kita semua harus bertindak, memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan. Soalnya jutaan orang kena dampaknya secara langsung, dari anak-anak hingga orang tua, semuanya menderita. Keadaan yang gak stabil di Palestina ini bukan cuma masalah lokal, tapi juga bikin tegang di wilayah itu dan juga di seluruh dunia, mengancam perdamaian dan keamanan global. Makanya, masalah ini selalu jadi topik utama yang dibahas secara intensif di acara-acara internasional kayak KTT ASEAN GCC, di mana para pemimpin dunia berkumpul untuk mencari solusi. Pertemuan kayak gini bikin negara-negara anggota bisa negasin lagi dukungannya secara terbuka dan ngatur langkah-langkah diplomasi bareng untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Suara mereka bareng-bareng sebagai sebuah kekuatan kolektif bisa dorong supaya resolusi PBB diikutin dengan serius dan solusi dua negara bisa kejadian, memberikan harapan bagi masa depan yang lebih baik. Keterlibatan mereka ini bukti nyata komitmen mereka buat keadilan di seluruh dunia dan perdamaian yang abadi. Pidato Presiden Prabowo Subianto di KTT ASEAN GCC itu sebuah momen yang sangat dinantikan. Mari kita telaah lebih dalam apa yang sebenarnya disampaikan oleh beliau. Jadi momen yang penting banget. Ini bukan sekadar pidato biasa, tapi sebuah pernyataan sikap yang kuat dari Indonesia terhadap isu kemanusiaan di Palestina. Sebuah komitmen yang diucapkan di forum internasional. Beliau janji Indonesia siap kirim pasukan penjaga perdamaian ke Palestina. Sebuah langkah konkret yang menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjaga stabilitas di wilayah tersebut. Ini adalah tawaran yang signifikan. Kalau ada perintah dari PBB, tentu saja semua ini akan dilakukan di bawah mandat dan koordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan hukum internasional dan norma-norma yang berlaku. Komitmen yang berani ini nunjukin tingkat keterlibatan yang baru. Indonesia tidak lagi hanya menjadi pengamat, tetapi juga pemain aktif dalam upaya perdamaian di Palestina. Pak Prabowo juga ngumumin, Indonesia mau kasih bantuan medis yang banyak sebagai bentuk dukungan kemanusiaan yang tidak ternilai harganya. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan penderitaan masyarakat Palestina yang terdampak konflik dan evakuasi sampai 1.000 pasien dari Gaza. Ini adalah langkah yang luar biasa, memberikan harapan bagi mereka yang membutuhkan perawatan medis mendesak. Kemungkinan ngirim kapal rumah sakit juga disebutin sebagai bantuan yang penting banget. Ini menunjukkan bahwa Indonesia mempertimbangkan berbagai opsi untuk memberikan bantuan yang paling efektif. Komitmen ganda ini, keamanan dan bantuan kemanusiaan, nunjukin cara Indonesia yang lengkap dalam nanganin masalah. Pendekatan yang holistik tidak hanya fokus pada satu aspek saja, tetapi mencakup berbagai kebutuhan masyarakat Palestina. Kata-kata Pak Prabowo bukan cuma omongan, tapi tawaran bantuan yang nyata. Sebuah tindakan yang lebih berarti daripada sekadar kata-kata manis. Buat orang Palestina, ini tanda kalau mereka nggak dilupain. Sebuah pesan solidaritas yang kuat dari Indonesia. Buat Indonesia, break time point 25. Ini kesempatan buat ngubah rasa solidaritas jadi dukungan yang beneran. Sebuah peluang untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang peduli dan siap membantu sesama. Tawaran Indonesia ini didukung sama catatan yang bagus dalam misi perdamaian. Tentara Indonesia udah sering ikut misi PBB dan dapat pujian karena profesional dan ngerti budaya setempat. Pasukan penjaga perdamaian kita dilatih buat situasi yang sulit, termasuk buat tugas teknik, medis, dan keamanan. Persiapan yang matang, mastiin mereka siap buat tantangan misi di Palestina. Komitmen ini berdasarkan pengalaman.
Bukan mah janji-janji. Seoul sudah Mesir. Sistem kesehatan di Gaza lagi kewalahan banget. Jadi bantuan medis dari luar negeri itu penting banget buat nyelamatin nyawa. Janji Indonesia buat kirim tim medis, perlengkapan, dan evakuasi pasien itu ngejawab kebutuhan yang mendesak. Kapal rumah sakit bisa kasih perawatan canggih di tempat-tempat yang rumah sakitnya rusak. Bantuan medis ngasih harapan dan sedikit kelegaan buat masyarakat yang lagi krisis. Pendekatan yang menyeluruh ini sadar kalau perdamaian dan kesehatan itu nggak bisa dipisahin. Kalau ASEAN dan GCC bersatu, sikap mereka bareng-bareng bakal jadi perhatian dunia. Solidaritas mereka buat Palestina bikin seruan buat keadilan dan hak asasi manusia jadi makin kencang. Dukungan yang satu suara ngirim pesan politik yang kuat dan bisa ngebangun kerjasama yang lebih luas lagi. Bantuan dan diplomasi yang terkoordinasi bakal ngasih dampak maksimal buat orang Palestina. Kerjasama ini jadi contoh buat ngadepin tantangan-tantangan dunia. Kekompakan mereka ngasih inspirasi buat wilayah lain buat kerjasama demi perdamaian. Selain pasukan dan bantuan, ASEAN dan GCC juga ngasih dukungan moral dan politik yang penting banget. Upaya mereka bikin masalah Palestina terus jadi perhatian dunia dan ngasih harapan buat rakyatnya. Dukungan politik mendorong supaya hukum internasional diikutin dan ada perundingan yang membangun. Kekuatan mereka bareng-bareng bisa dorong pihak-pihak penting buat ikut dalam proses perdamaian. Dukungan terus-menerus itu penting banget buat perdamaian dan usaha membangun kembali. Komitmen ASEAN dan GCC bakal penting banget buat masa depan Palestina. Sikap proaktif Indonesia di KTT ASEAN GCC naikin peran Indonesia di mata dunia. Dengan bertindak nyata, bukan cuma ngomong, Indonesia ngasih contoh buat yang lain. Kesiapan Indonesia buat kirim pasukan penjaga perdamaian dan ngasih bantuan nunjukin komitmen yang beneran. Kepemimpinan ini bisa ngasih inspirasi buat dunia internasional biar lebih tanggap sama krisis. Keterlibatan Indonesia yang terus-menerus bakal ngebentuk warisannya sebagai pejuang perdamaian. Dengan ngebela yang tertindas, Indonesia jadi kayak cahaya harapan dan aksi nyata.